Bab 986, tenang saja. Penerjemah, Nyoibo Studio. Editor, Nyoibo Studio. Anda datang ke sini, teriakan Suke bergema di sekitar area ini dan di telinga semua orang. Desir. Area itu seketika menjadi sunyi senyap. Semua penonton merasa malu dan tidak tahu harus berkata apa. Apakah itu semuanya? Apakah ini seni sulap barumu? Anda mengaitkan jari Anda dan berteriak, kamu datang ke sini. Apakah itu semuanya? Berengsek, seni sihir apa ini? Kencangkan jari matahari Anda. Persetan seni mengaum singa Anda. Nama-nama yang mengintimidasi ini hanya bisa mengintimidasi orang bodoh. Di sisi lain Laut Darah, Bos Lee bertanya kepada penjaga di sampingnya dengan bingung, apakah kamu yakin orang ini sekuat pembangkit tenaga listrik di tingkat emas? Saya rasa begitu. Penjaga itu tidak yakin saat ini. Para penjaga di samping tuan muda tetua mereka telah dibunuh oleh Suke. Penjaga ini mendapat informasi tentang kekuatan Suke melalui selentingan. Pria yang tidak berguna. Ini benar-benar membuang-buang waktuku. Bos Lee mendengus dan mengira dia telah melebih-lebihkan Suke. Lagi pula, seorang jenius muda yang kuat cukup langka sekarang. Selain itu, jika dia benar-benar mencapai level emas di usia yang begitu muda, dia akan dilindungi oleh seseorang. Dan seorang jenius muda seperti itu tidak diizinkan berkeliaran di dunia ini. Anak muda, kamu terlalu sombong. Hari ini, aku akan mengulitimu, menghancurkan tulangmu, dan menyebarkan abumu. Bos Lee berteriak keras sambil mengangkat tangannya. Gemuruh. Racun di atas Laut Darah berkumpul dan membentuk awan yang cukup tebal dan mengeluarkan bau busuk yang menjijikkan. Terkesiap. Para penonton tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Saya tidak berpikir Bos Lee akan menggunakan skill ganas ini. Sepertinya dia benar-benar kesal. Tentu saja, siapapun akan kesal jika putranya terbunuh di depannya. Pemuda ini akan mendapat masalah besar. Racunnya tidak sekuat Laut Darah. Namun, jika racun itu terkumpul, itu akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tubuhnya akan benar-benar terkorosi jika dia menyentuh racun. Oh, tidak, lebih baik kita mundur, atau kita mungkin terluka secara tidak sengaja. Oh ya, apa yang kamu katakan itu benar? Para penonton segera mundur. Suke masih berdiri di sana dan mengangkat telinganya dengan jijik. Racun semacam ini benar-benar bukan apa-apa bagiku. Di dunia penggarap, saya bahkan tidak takut pada guntur surgawi, bagaimana saya bisa takut dengan racun ini? Terlebih lagi, setelah bertahun-tahun berkultivasi dari paksaan Dewa Neraka, fisik saya sangat kuat sekarang. Fisikku cukup kuat untuk menahan lautan darah, apalagi racunnya. Saudaraku, bisakah kamu mengatasinya? Saya pikir Anda harus meminta Suster Hongyan untuk membantu Anda. Aku hanya akan berlindung di belakangmu. Su Feifei tiba-tiba berteriak. Ketika dia melihat wajah-wajah menakutkan dari para penonton, dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan kakak laki-lakinya. Kata-katanya membuat Suke kesal. Dia berkata, melebarkan matanya, Feifei kecil, mengapa kamu mengatakan itu? Aku bisa menghilangkan racun lusuh ini dengan bersin. Para penonton langsung merasa malu dengan kata-katanya. Racun lusuh? Bagaimana Anda bisa menyebutnya racun lusuh? Bisakah Anda menghilangkan racun dengan bersin? Kamu pasti bercanda. Anda tidak meniup racun, Anda hanya menyombongkan diri. Feifei, jika kamu tidak percaya padaku, aku akan melakukannya sekarang. Kata Suke saat ini. Kemudian, dia membuka mulutnya dan hendak bersin. Setelah beberapa saat, bersinnya gagal. Semua penonton menggelengkan kepala dan menggerakkan bibir mereka. Sungguh pemuda yang bodoh dan sombong. Mati saja. Bos Lee berteriak keras saat ini sambil mengulurkan tangannya. Gemuruh. Racun yang luar biasa dan tebal berubah menjadi awan udara hitam, yang menyembur ke arah Suke dengan cepat. Suke segera mengangkat alisnya. Kemudian, dia berbalik dan mengarahkan pantatnya ke Laut Darah. Engah. Seketika, kentut yang memekakkan telinga bergema di sekitar area ini. Racun yang luar biasa dihentikan oleh kekuatan tak berbentuk dan mulai mengalir kembali dengan tiba-tiba. Seluruh area berada dalam kesunyian yang mematikan dan sepertinya udara membeku. Semua penonton tercengang di tempat karena tidak percaya.
Bagaimana ini bisa terjadi? Dia meniup racun dengan kentut? Sialan! Omong kosong, omong kosong. Butface dan pudel mainan itu berseru kaget. Suke meregangkan tubuhnya dan berkata, "Wow, ini terasa sangat enak. Sekarang kalian semua puas kan?" Kemudian, dia mengarahkan jarinya ke langit dan berkata dengan senyum tipis, untuk Stephen Chow. Pada saat ini, Bos Lee dan bawahannya di seberang Laut Darah juga tercengang. Bos Lee telah mengendalikan kekuatan Lautan Darah ini sejak lama. Tapi dia belum pernah melihat hal yang mengerikan seperti itu. Dia sangat bangga dengan racunnya, yang bahkan bisa menakut-nakuti pembangkit tenaga listrik di level emas, dan itu diterbangkan oleh kentut hari ini. Apa artinya ini? Itu berarti racun Laut Darahnya tidak lebih baik dari kentut. Ayah, lakukan saja sesuatu. Racun itu datang ke arah kita. Putra bungsu Bos Lee menjerit saat dia lari ketakutan. Tidak berguna. Bos Lee kesal saat melihat putranya yang tidak berguna. Namun, dia tidak punya waktu untuk memarahi putranya sekarang. Dia melambaikan tangannya ke arah Laut Darah dengan tiba-tiba. Ledakan. Seketika, dia menghentikan racun di atas Lautan Darah. Lalu dia menatap Suke dengan mata tegas. Sekarang dia tidak berani meremehkan Suke lagi. Seorang pria yang bisa meniup racun dengan kentut sungguh luar biasa. Informasi yang diberikan oleh penjaga itu benar. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa disadari oleh pembangkit tenaga listrik di tingkat emas. Tidak, bahkan pembangkit tenaga listrik di level emas tidak melawan balik dengan kentut. Anak muda, sepertinya aku meremehkanmu. Dengan cara ini, sepertinya aku harus membunuhmu dengan kekuatan Lautan Darah. Bos Lee berkata dengan serius sambil menggelapkan wajahnya. Desir. Cahaya muncul di lengannya. Kemudian lengannya dibungkus oleh cahaya keemasan dan kilat yang menyilaukan. Dia mengangkat tangan emasnya tinggi-tinggi di langit. Gemuruh. Saat berikutnya, Lautan Darah di depan Bos Lee mulai melonjak hebat seperti laut sebelum tsunami, yang begitu mengerikan. Semua penonton terkejut dan segera mengubah ekspresi mereka. Oh tidak. Ayo, mundur. Bos Lee akan menggunakan kekuatan sebenarnya dari Lautan Darah. Begitu air di Laut Darah keluar, semuanya akan hancur. Semua penonton ketakutan. Mereka tahu mereka akan benar-benar terkorosi jika menyentuh setetes air di Lautan Darah. Apa? Tunggu, lihat, apa yang orang itu lakukan? Tiba-tiba, seseorang memandang Suke dan berteriak kaget. Kata-katanya mengejutkan para penonton lainnya, yang juga menoleh ke Suke. Kemudian mereka semua terkejut dengan apa yang mereka lihat. Apakah orang ini melepas pakaiannya? Sialan, kenapa dia melakukan itu? Apa-apaan? Saya kira dia khawatir pakaiannya akan berkarat. Tuhanku, itu sangat besar. Banyak orang tercengang saat Suke melepas semua pakaiannya. Su Feifei, yang juga bingung, bertanya dengan heran, "Kakak, apa yang kamu lakukan?" Sekarang Suke hanya mengenakan celana dalam. Dia berbalik dan berkata kepada Su Feifei dan orang-orang lainnya sambil tersenyum, "Tidak apa-apa. Santai saja, aku hanya ingin berenang." Setelah mengatakan itu, Suke melompat di depan mata para penonton yang ketakutan. Guyuran, dia langsung terjun ke Laut Darah. Guyuran. Suke membuat banyak cipratan di Lautan Darah. Semua penonton tercengang dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Berenang. Apakah orang ini berenang di Lautan Darah? Sialan. Semua penonton sangat tercengang hingga bola mata mereka hampir copot. Orang normal akan menjauh dari Laut Darah dan tidak akan pernah menyentuh air Laut Darah sama sekali. Bagaimana orang ini bisa melompat ke dalamnya? Apakah dia mencari kematian? Melihat ini, Bos Lee juga tidak sadarkan diri. Tiba-tiba, dia mulai tertawa liar. Orang sombong selalu berakhir seperti ini. Anda melompat ke Laut Darah untuk mencari kematian, yang bisa menghemat banyak waktu untuk saya. Sekarang aku tidak perlu membunuhmu secara pribadi, Bos Lee berkata dengan senyum sinis. Namun, segera, senyum itu membeku di wajahnya. Dia memusatkan pandangannya pada posisi tertentu di Laut Darah. Lalu matanya membelalak kaget. Bagaimana ini bisa terjadi? Bos Lee sedikit gemetar dan berteriak ketakutan.
Semua penonton di area ini juga tercengang saat mereka melihat laut darah dengan mata terbelalak. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Setelah melompat ke laut darah, Suke tidak terkorosi, tetapi mulai berenang. Sejenak ia melakukan gaya dada, kemudian ia menggunakan gaya kupu-kupu, gaya punggung, dayung anjing, bahkan gaya bebas. Posturnya mengejutkan semua orang. Tuhanku, kenapa tubuhnya tidak berkarat? Apa bahan tubuhnya? Ini tidak mungkin. Bos Lee sudah lama menguasai lautan darah. Dikatakan bahwa jiwanya telah menyatu dengan lautan darah. Laut darah ini bisa dianggap sebagai jiwa Bos Lee. Mengapa itu tidak bisa menimbulkan korosi pada orang ini? Banyak orang mendiskusikan ini dengan terkejut. Bos Lee juga terkejut. Dia telah menggabungkan jiwanya dengan lautan darah. Dengan kata lain, dia telah terintegrasi dengan lautan darah. Jadi dia bisa mengendalikan laut darah sesuka hati. Namun, kerugian dari integrasi ini adalah jiwanya akan hilang jika lautan darah menghilang. Dia tidak pernah khawatir tentang itu. Dia percaya laut darah bahkan lebih kuat darinya. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa melenyapkan lautan darah. Lebih penting lagi, dia bisa mengendalikan kekuatan lautan darah. Dengan sekejap pikiran, dia bisa mengendalikan laut darah untuk melahap siapapun di pasar Raja Hantu. Sekarang, Suke telah melompat ke lautan darah, yang berarti dia melompat ke dalam jiwa Bos Lee. Dia bahkan berenang di laut dengan aman, yang benar-benar mengejutkan Bos Lee. Ayah, apa yang terjadi? Putra bungsu Bos Lee meneriaki ayahnya dengan ketakutan dari kejauhan. Bos Lee menggelapkan wajahnya tetapi tidak berkata apa-apa. Jiwanya bisa merasakan Suke, yang sedang berenang di lautan darah. Itu seperti cacing jatuh ke perutnya. Cacing normal akan terkorosi dan diserap oleh asam lambungnya. Tapi cacing ini berbeda. Ia bahkan mulai berenang dan bermain di asam lambung. Brengsek, orang ini pasti memiliki harta pertahanan, yang seharusnya sangat luar biasa. Bos Lee bergumam dalam hati sambil mengatupkan giginya. Dia tidak percaya fisik Suke bisa menahan korosi dari laut darah. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa dia memiliki harta pertahanan. Apa? Dia berhenti berenang? Tiba-tiba seseorang berteriak di kerumunan. Semua penonton terkejut dengan apa yang mereka lihat. Suke, yang berenang bebas di lautan darah, berhenti dengan ekspresi aneh. Tubuhnya yang kaku sedikit gemetar. Ekspresinya, apakah itu berarti lautan darah mulai berlaku? Tuhanku, wajahnya dipenuhi kebahagiaan dan kesedihan, yang begitu rumit. Lihat, dia sudah mulai gemetar. Kurasa dia menahan korosi dari lautan darah. Banyak orang mendiskusikan ini dengan terkejut. Bos Lee, yang berada di seberang lautan darah, juga sedikit mengernyit. Jiwanya, yang telah menyatu dengan lautan darah, merasakan sesuatu yang aneh sedang terjadi. Namun, sebelum dia sempat mencari tahu apa yang aneh, dia melihat Suke sedikit gemetar di lautan darah. Bos Lee langsung tertawa. Hah. Harta pertahanan Anda dapat melindungi Anda untuk sementara waktu, tetapi itu tidak dapat melindungi Anda dari korosi lautan darah saya selamanya. Hanya beberapa nafas yang telah berlalu, kau tidak bisa menahan korosinya, bukan? Tiba-tiba, Suke mengerang dengan nyaman di lautan darah. Ini terasa sangat enak, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi bahagia dan puas. Para penonton tertegun sekali lagi. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia terkorosi oleh laut darah? Bagaimana dia bisa mengatakan perasaan itu baik? Melolong, mengapa saya mencium bau urin di laut? Buttface berteriak kaget saat dia mengendus-endus. Kemudian dia menatap Suke dan berkata dengan heran, sialan. Bocah kecil, apakah kamu buang air kecil di laut? Guyuran. Suke melompat keluar dari lautan darah dan melayang di atas permukaannya dengan menginjak petir. Dia memandang Buttface dengan kaget, sialan. Bagaimana Anda bisa mencium bau itu? Brengsek, aku bisa mencium apapun. Bocah kecil, kamu sangat menjijikkan. Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Buttface bertanya dengan nada menghina. Omong kosong, ini adalah praktik internasional. Semua orang buang air kecil di kolam renang, kata Suke dengan percaya diri. Desir. Seketika, semua orang di daerah itu tercengang. Tak satu pun dari mereka yang mengira Suke berhenti di laut darah hanya untuk buang air kecil.
Brengsek, ini terlalu menjijikkan. Bagaimana dia bisa membalas dengan cara yang begitu percaya diri? Di sisi lain lautan darah, Bos Lee juga tertegun. Dia memandang Suke dan laut darah di depannya dengan bingung. Dalam napas, ekspresinya berubah tiba-tiba. Akhirnya, dia menemukan perasaan aneh yang dirasakan oleh jiwanya. Benar, ini urin. Laut darah dapat dianggap sebagai jiwanya. Suke pipis di lautan darah, yang berarti dia pipis di jiwa Bos Lee. Bajingan, beraninya kau. Bos Lee menunjuk ke arah Suke dan berteriak dengan marah. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Hei, Bos Lee, tenang. Seperti kata pepatah, setiap orang harus membuang sampah, dan tidak ada yang bisa mengatakan tidak untuk membuang sampah di kolam renang. Aku baru saja pipis sekarang. Dan saya belum mengambil tempat sampah. Kenapa kamu sangat marah? Apakah saya bangga? Apakah saya bangga dengan apa yang saya lakukan? Suke masih bertanya dengan percaya diri. Semua penonton tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Bos Lee sangat kesal hingga dia merasakan dada sesak dan hampir memuntahkan darah. Setiap orang harus membuang sampah, dan tidak ada yang bisa mengatakan tidak untuk membuang sampah di kolam renang. Brengsek, apakah Anda masih akan membuang sampah di laut? Kamu mencari kematian? Bos Lee berteriak dengan marah dan melompat dengan tiba-tiba. Di langit, dia melambaikan tangan emasnya untuk menggulung dan mendorong air di laut darah menuju Suke secara langsung. Brengsek, kenapa kamu selalu kasar? Ada urin di dalam air? Bagaimana Anda bisa membuang urin ke orang lain? Teriak Suke saat dia meletakkan Dark Heavy Booster Sword di depan tubuhnya. Kasar. Anda kencing di airnya. Bagaimana Anda bisa memiliki keberanian untuk mengatakan dia kasar? Semua penonton terkejut sekali lagi. Mereka mengira mereka adalah orang paling kejam dan tak tahu malu di benua Taijin. Mereka tidak pernah menyangka akan bertemu seseorang yang jauh lebih tidak tahu malu dari mereka. Aku benar-benar meremehkannya. Seorang lelaki tua di bagian belakang kerumunan berkata dengan senyum masam. Wanita berbaju hitam di sampingnya juga memandang Suke dengan bingung seolah-olah dia salah menilai dia. Dia tidak bisa mengasosiasikan Suke saat ini dengan pemuda lembut yang pernah mereka temui sebelumnya. Namun, kali ini Bos Lee menyerangnya dengan menggunakan kekuatan lautan darah. Saya khawatir pemuda ini akan berada dalam bahaya. Pria tua itu menghela nafas saat dia menggelengkan kepalanya saat ini. Aku tidak akan merasa kasihan atas kematian orang seperti dia. Dengan kata lain, jika dia selamat, dia akan menjadi momok. Wanita berbaju hitam mendengus saat dia mendapatkan kembali ekspresinya yang menyendiri. Pada saat yang sama, Bos Lee menggulung setengah dari lautan darah. Seluruh area dipenuhi dengan bau busuk yang menjijikkan ini. Bahkan langit ditutupi oleh gelombang merah. Air merah berubah menjadi mulut berdarah raksasa seolah hendak melahap Suke. Terkesiap. Para penonton tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Apakah ini pembunuh mulut berdarah yang melahap dewa, yang merupakan keterampilan paling kuat dari Bos Lee? Apakah ini pembunuh mulut berdarah yang melahap dewa yang dia gunakan untuk membunuh 10 pembangkit tenaga listrik di level emas pada saat yang sama? Tuhanku, orang ini dikutuk. Semua orang terkejut. Apakah ini kekuatan penuhmu? Suke tersenyum dengan jijik saat dia memegang Dark Heavy Booster Sword. Kemudian, di depan semua orang, Suke mengubah dirinya menjadi kilat, yang langsung melesat ke arah mulut raksasa berdarah itu. Bang! Bersamaan dengan suara tumpul, petir melewati mulut berdarah dan langsung muncul di depan Bos Lee. Saat berikutnya, Dark Heavy Booster Sword muncul dari petir, yang mendistorsi kehampaan dan menabrak dahi Bos Lee dengan kekuatan yang luar biasa. Ledakan. Seketika, Bos Lee meledak menjadi awan kabut darah yang jatuh dari langit. Lempar petir ke langit, ketuk dengan tongkat hitam di tanah. Seluruh proses pertempuran diakhiri dengan beberapa tarikan napas. Pertarungan selesai sebelum resmi dimulai. Semuanya jatuh ke dalam keheningan yang mati seketika. Di sekitar laut darah, setiap orang memiliki ekspresi kosong di wajah mereka dan membeku terpaku di tanah. Pikiran mereka juga menjadi kosong. Tidak ada yang menyangka seseorang sekuat Bos Lee terbunuh dengan satu gerakan, bahkan setelah dia melepaskan keterampilan bertarung terkuatnya.
Pertempuran berakhir terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba, dengan hasil yang di luar imajinasi semua orang. Itu bahkan lebih cepat daripada malam perawan seorang pria, yang membuatnya semakin mengerikan. Tuhanku! Itu terlalu menakutkan. Apakah aku sedang bermimpi? Bagaimana itu bisa berakhir seperti itu? Banyak yang mulai mencerna situasi dan mulai berseru tak percaya. Di dalam kerumunan, sesepuh dan wanita berbaju hitam juga terkejut dan terkejut. Tandai situs web ini gratis, web, NVEL, C0M untuk memperbarui novel terbaru. Aduh, tidak kusangka aku salah tentang pemuda ini 2 kali berturut-turut, tetua itu menggelengkan kepalanya saat dia tersenyum pahit. Wanita berbaju hitam juga memiliki ekspresi rumit di wajahnya, dan tetap diam. Pada saat yang sama, orang-orang dari istana Raja Hantu di pantai seberang jatuh ke dalam kekacauan. Tuan sudah mati. Cepat, lari. Banyak penjaga istana Raja Hantu berlarian sambil memeluk kepala mereka, mencoba melarikan diri. Beberapa bahkan bergegas ke gudang harta karun di dalam istana, bersiap untuk merampok di tengah kekacauan. Tuan muda kedua dari istana Raja Hantu berdiri terpaku, wajahnya mengeras karena terkejut dan tidak bisa bereaksi. Swoosh! Suke berubah menjadi sambaran petir sekali lagi dan muncul di pantai seberang dalam sekejap. Dia menatap tuan muda kedua sambil tersenyum. Abu tulang. Suke menunjukkan telapak tangannya dan meminta abunya. Tuan muda kedua gemetar, dan tiba-tiba sadar kembali. Dia mundur beberapa langkah dan menjawab dengan suara gemetar, "Kamu, jauhi aku. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan menyebarkan abunya ke lautan darah." "Yoho, Anda mengancam saya?" Suke menyipitkan matanya. Tuan muda kedua tiba-tiba membeku, lalu melihat ke arah lautan darah. Dia berteriak dengan ekstasi, lautan darah belum menghilang. Haha, aku hampir lupa bahwa ayahku telah menggabungkan jiwanya dengan lautan darah. Jika laut darah hidup, dia hidup. Dia hidup, hahaha. Nak, kamu daging mati. Kamu akan mati begitu ayahku pulih. Begitu dia mengatakan itu, dia tertawa terbahak-bahak. Dia menjadi sombong dan tidak takut sekali lagi. Semua orang yang hadir juga terkejut. Mereka beralih ke laut darah sekuat sebelumnya, dan kesadaran muncul pada mereka. Jiwa Bosley telah menjadi satu dengan lautan darah. Dia akan mati jika laut darah menghilang, tetapi demikian pula, dia tidak akan binasa selama laut darah tidak pernah mengering. Hancurkan tubuhnya, dan jiwanya akan tetap ada, yang darinya dia dapat bangkit kembali. Itu benar, aku pernah mendengar ini dari seseorang di tahun-tahun itu. Bahkan jika Anda menghancurkan tubuh fisik Bosley, jiwanya telah lama dimasukkan ke dalam lautan darah. Dia akan muncul lebih kuat dari sebelumnya, seru seorang lelaki tua tiba-tiba. Saya juga ingat, beberapa pembangkit tenaga listrik memang mengatakan itu sebelumnya. Seorang pengamat mengangguk setuju. Jiwa Bosley telah dimasukkan ke dalam lautan darah. Setelah beberapa waktu menetap, dia akan membentuk tubuh yang lebih kuat menggunakan Blood Sea. Itu adalah kelahiran kembali dari darah yang asli. Apa? Kelahiran kembali dari darah? Brengsek, bukankah itu berkah tersembunyi? Orang-orang terkejut mendengar berita itu. Tuan muda kedua di pantai seberang rupanya mengetahui rahasia ini selama ini. Dia menjadi jauh lebih percaya diri dan menatap mata Suke, tertawa. Begitu ayahku selesai menetap dan mendapatkan kendali penuh atas lautan darah, dia akan mencabik-cabikmu begitu dia bangkit dari darah. Puff! Suke tertawa terbahak-bahak, sepertinya aku harus berterima kasih padamu karena telah menjadi anak yang begitu merusak. Jika bukan karena pengingat Anda, saya tidak akan tahu untuk menghentikan masalah sejak awal. Laut darah, bukan? Oke, aku akan menghancurkan lautan darah sebelum berurusan denganmu. Suke berbalik dengan cepat dan mengangkat lengannya. Api hijau yang sangat terang muncul dari telapak tangannya, menyebarkan energi mengamuk, dan panas yang sangat tinggi, di mana panas dengan cepat menyebar ke seluruh area. TSS. Semua orang yang hadir menarik napas tajam dan tercengang sekali lagi. Api apa itu? Ya Tuhan, aku benar-benar jauh dari mereka, tapi ini terasa lebih panas daripada dibakar oleh api. Aku tidak tahan lagi. Aku sangat seksi. Lepaskan jika kamu kepanasan.
Jika dia melemparkan bola bersuhu sangat tinggi ini ke laut darah, bisakah dia benar-benar menguapkan semuanya? Tidak mungkin melakukan itu. Lagi pula, lautan darah sangat besar. Semua orang mulai mengobrol. Ledakan. Pada saat yang sama, laut darah mulai berputar dan berputar, membuat gelombang besar. Seolah-olah dipengaruhi oleh nyala api yang menakutkan di atas telapak tangan Kei, gelombang laut darah terus mundur, seolah berusaha menjauhkan diri dari Suke. Hah, ayahku merespons. Ayah, cepat bangkit dari darah dan bunuh orang ini. Tuan muda kedua dari Istana Hantu berteriak kegirangan, tidak memperhatikan reaksi tidak wajar dari lautan darah. Namun, semua orang memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah. Kerumunan semua menoleh untuk memberikan pandangan aneh pada tuan muda kedua, seolah-olah mereka sedang melihat seorang idiot. Kamu anak yang tidak berbakti, bajingan, apakah kamu mencoba membunuh ayahmu? Brengsek, aku sudah memberitahumu berulang kali bahwa kamu harus merahasiakan ini. Kenapa kau menumpahkannya sekarang? Hampir pada saat yang sama, raungan marah meledak dari dalam lautan darah. Itu adalah suara Bos Lee. Jelas bahwa dia sangat marah sehingga dia hampir menjadi gila. Jika tuan muda kedua tidak membocorkan rahasianya, hampir tidak ada yang ingat bahwa dia bisa mengalami kelahiran kembali dengan darah. Namun, sekarang semuanya sudah terlambat. Dengan tubuh fisiknya yang baru saja dihancurkan, jiwanya baru saja memasuki lautan darah. Dia tidak punya waktu untuk menyelesaikan sebelum Suke menemukan rahasianya. Haha, Lee kecil, jangan terlalu marah. Anda tidak bisa menyalahkan putra Anda untuk ini. Suke tiba-tiba tertawa dan berteriak. Semua orang terkejut. Apa yang terjadi? Apakah orang ini membujuk Bos Lee untuk tidak marah? Apakah dia berbicara untuk tuan muda kedua? Saat berikutnya, Suke mengibaskan rambutnya dan melanjutkan, aku tidak bercanda, tetapi dengan kecerdasanku yang luar biasa, aku telah lama menemukan rahasiamu. Aku hanya pura-pura tidak tahu. Petik 2. Semua orang menggerakkan sudut mulutnya. Anda lama menemukan rahasianya? Siapa yang kau sedang bohongi? Anak muda, tinggalkan garis dalam apa yang kamu lakukan, dan kita masih bisa saling menyukai. Anda mungkin memiliki nyala api yang besar, tetapi Anda tidak akan pernah bisa menguapkan seluruh lautan darah. Paling-paling Anda hanya akan memperlambat kecepatan pemulihan saya. Suara Bos Lee terdengar dari lautan darah. Kata-katanya menghibur Suke. Dia tersenyum, menurut aturan, kami fraksi ledakan surgawi memang biasanya meninggalkan jarum dan garis. Namun, Anda mempertanyakan kemampuan saya. Sekarang saya melihat kebutuhan untuk membuktikan kehebatan saya. HMPH, anak muda, kamu telah menghancurkan tubuh fisikku. Cukup sudah. Terus terang, ketika saya bangkit kembali melalui darah, saya melihat bahwa Anda membayar semua yang Anda lakukan hari ini. Saya akan memastikan bahwa Anda akan menyesal melakukan ini. Bos Lee mencibir saat dia terlempar ke laut darah. Yoho, kamu hampir tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Apakah Anda masih mengancam saya? Baiklah, kamu berani. Aku akan memberikan itu padamu. Suke tertawa riang dan menyapukan telapak tangannya ke depan. Swash, swash, swash. 3 set api mistik dengan warna berbeda meluncur keluar dari telapak tangannya dan melayang di depan Suke. Mereka adalah teratai hijau cair, api pembekuan tulang, dan api penghancur 8 limbah. Detik berikutnya, Suke menggerakkan pikirannya dan menangkap nyala api. 3 api mistik segera digabungkan menjadi teratai api yang memikat, mengambang dengan santai di udara. Apa itu? Apa itu? Suara kaget Bos Lee datang dari lautan darah, sepertinya menggigil. Ayah, jangan jadi pengecut. Lawan dia, teriak tuan muda kedua di pantai seberang. Lawan pantatmu? Apakah kamu idiot? Kamu anak yang tidak berbakti? Teriakan marah Bos Lee segera terdengar dari lautan darah. Semua orang yang hadir menatap dengan mata dan mulut terbuka lebar, diliputi keterkejutan yang luar biasa. Teratai berapi yang memikat itu telah membuat semua orang yang hadir gemetar tak terkendali dari kematian hati mereka, membuat merinding ke tengkorak mereka. Suke berdiri di perbatasan laut darah, senyum sedingin es di wajahnya. Saat aku berumur 3 tahun, aku mengisi lautan dengan setitik debu. Sekarang, dengan api di tangan saya, menurut Anda seberapa sulit bagi saya untuk membakar lautan darah yang menyedihkan ini?
Begitu dia selesai, dia melambaikan tangannya dengan kasar. Ledakan. Teratai api triwarna menembus kehampaan dan melayang menuju laut darah. Tidak tunggu, teriak Bos Lee di dalam lautan darah, sangat putus asa dan ketakutan. Namun, itu tidak menghentikan teratai yang berapi-api. Itu menggali langsung ke laut darah, kelopaknya yang berapi-api mekar menjadi mekar penuh instan. Dari situ, keluar api yang luar biasa dan menghancurkan. Ledakan. Pada saat itu, ledakan yang memekakkan telinga terdengar di sekeliling. Cahaya api menelan seluruh lautan darah, menyala sangat terang. Teratai api kecil yang tak terhitung jumlahnya menghabiskan seluruh area laut darah, menerangi langit. Petik 2. Ledakan akhirnya menelan jeritan tragis dan menyakitkan Bos Lee. Pada saat yang sama, lautan darah mulai menguap saat suhu ekstrim api mistik terus naik dan membakar. Mereka larut menjadi untayan asap putih, naik ke udara dan dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. Lautan darah dengan cepat menghilang dengan kecepatan yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Saat itulah seluruh area di sekitar laut darah menjadi sunyi senyap.